kami seberapa pun kami yang hadir saat ini, tapi karena pertolongan Tuhan dan Roh Kudus, Kau berikan kekuatan dan hikmat buat kami semuanya. Terpujilah Tuhan, terlalu percaya bahwa pengertian hikmat yang daripadamu akan Kau berikan kepada kami, sehingga kami akan mengerti akan perjalanan hidup ini dan kasih karunia yang telah Kau berikan kepada kami. Dalam nama Yesus, segala kuasa-kuasa siasat iblis apapun bentuknya yang mencoba menggagalkan kami lewat pikiran kami, lewat hal-hal dunia ini, kami hancurkan semuanya di dalam nama Yesus Kristus. Tapi mohon kemurahan Roh Kudus menjamin kami, menguatkan kami, dan senantiasa menutup bungkus kami sampai Tuhan datang menjemput kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus, bersama kita yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, salam sejahtera kita semuanya. Selamat pagi, selamat beribadah, dan Tuhan Yesus memberkati kepada kita. Ya, walaupun musim ini, saudara, ya musim sejuk, hujan kan, 24 jam hampir untuk kita ini. Tapi tentu ini, saudara tidak akan datang sekalipun agak basah. Semoga katakan amin. Haleluya. Kita bersyukur saudara, pada pagi ini kita masih boleh mendengarkan bersama firman Tuhan. Sebab saya kemarin sudah sampaikan supaya kita terus berkomitmen dari ciri-ciri orang yang sudah mendapat hati yang baru, hidup yang baru, roh yang baru itu akan terus punya gairah, punya semangat ya untuk terus bergerak, terutama dalam melayani Tuhan dan dalam bersekutu dengan Tuhan. Mengapa? Itulah ciri-ciri orang yang sudah hatinya jatuh cinta. Tak mungkin orang namanya jatuh cinta tapi tak tahu berkorban. Namanya orang yang jatuh cinta itu tentu akan seiring dengan korban. Apapun bentuknya itu akan dilalui. Itulah kita saudara. Jadi kalau sudah hati yang baru itu sudah diberikan kepada kita, hati yang baru tentu itu karena berbicara cinta. Kita sudah mencintai Tuhan. Kita sudah mencintai pekerjaan Kristus Yesus. Maka kalau sedang terjadi cinta di sana, kitab Kidung Agung berkata, maupun tidak dapat ya, air yang banyak pun tidak dapat menghanyutkannya. Namanya cinta kuat seperti maut saudara. Jadi cinta itu diibaratkan kuatnya sama dengan maut, sama dengan setara dengan maut. Makanya saudara, kalau sudah berbicara cinta, di sana ada pengorbanan, di sana butuh bukti. Mengapa saudara? Kita perhatikan dulu. Maka dalam kitab Kidung Agung saudara jelas menegaskan supaya kita mengerti makna. Jadi ciri-ciri orang yang sudah dibaharui, ciri-ciri orang yang sudah menerima pembaharuan dan sudah menerima roh Tuhan, nampak itu saudara, baik juga lewat ibadah, baik juga lewat pelayanan, baik juga untuk hidup sehari-hari. Ciri-cirinya selalu bersyukur dengan hidup ini. Katakan amin. Jadi kalau anak Tuhan selalu bersyukur, baik atau tidak baik, diproses atau tidak diproses, susah atau sedang susah, atau sekalipun dalam pikul salib yang berat, ciri-ciri umat Tuhan yang sudah dilawat oleh roh yang baru yang dari Tuhan akan senantiasa bersyukur. Amin. Amin. Bersyukur. Maka dari sekarang apapun keadaan kita, latih hidupmu, latih rohmu, latih batinmu, latih rohanimu, senantiasa bersyukur. Baik sedang diberkati, baik sedang diberkati, dan baik sedang diproses. Katakan bersyukurlah kepada Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Kenapa? Ketika nanti kita akan dibawa ke dalam proses seperti pemurnian itu saudara, maka tidak ada gejala di antara kita. Karena apa? Hidup kita sudah terbiasa bersyukur dan bersyukur segala sesuatunya yang telah Tuhan berikan kepada kita. Katakan amin. Maka dalam kitab saudaraku, kitab Matius itu, kenapa Yesus berkata mari datang kepadaku? Kenapa? Dia tahu banyak orang yang datang, banyak orang yang percaya, banyak orang yang mengikuti dia. Tetapi saya mau katakan, orang mengikuti Yesus pada saat itu
bukan untuk supaya dipersiapkan bersama-sama dengan dia, tidak. Bukan untuk dipersiapkan untuk menjadi murid-muridnya, tidak. Tetapi banyak mengikut Yesus pada saat itu karena melihat kedahsyatan perbuatannya, mukjizat demi mukjizat yang dilakukannya, habis itu ditinggalkannya. Itu yang diperlihatkan orang. Maka dalam kitab Yohanes jelas di sana berkata, jadi ketika mukjizat ditampilkan kepada bangsa Israel pada saat itu, saudara, kalau kita lihat, saudaraku, banyak di sana yang berkata perkataan ini, perkataan yang keras. Jadi itulah sikapnya manusia. Manusia itu, saudara, ketika lagi senang dia akan mengikut kita, bahkan memuji kita. Tetapi ketika kita menyatakan kebenaran, maka ketika kebenaran diterima, dia akan memberontak. Itulah sikap manusia ini. Maunya disanjung-sanjung toh, maunya disayang-sayang toh, tak mau, saudaraku, dipersiapkan. Tapi kita sebagai anak Tuhan, ada kalanya, selalu saya katakan, ada kalanya kita, saudara, dipersiapkan dengan firman yang murni, yang tajam, benar-benar tajam, seperti menyayat-nyayat sampai sumsum, kata firman dalam kitab Ibrani. Amin. Maka, saudaraku, kalau sudah ada pembaharuan daripada roh Tuhan, kita tidak pernah gagal akan hidup ini. Banyak orang di zaman akhir ini, sebagai saya mau katakan kepada Tuhan, jangan terlalu ahli dalam nafsir. Banyak sekarang ini, memang kita tidak boleh kita pungkiri, kita sudah memasuki akhir zaman, kata firman Tuhan. Tetapi janganlah sekali-sekali terlalu menafsir-nafsirkan, ada ini virus, dikatakan ini dari apa segala macam. Jadilah anak Tuhan. Alkitab berkata, Yesus berpesan kepada kita supaya kita mempersiapkan diri siang dan malam, selalu siap sedia. Katakan amin. Tidak perlu kita membahas waktu dan apa namanya alam. Tidak perlu kita melihat yang Tuhan perintahkan kepada kita. Aku datang seperti pencuri. Amin. Saudara paham, sebagai anak Tuhan, mari tetap berkomitmen, bersyukur dalam keadaan apapun, baik senang, baik susah, baik sedang diberkati. Haleluya. Kita berkata tadi, saudara, bila cinta sudah ada pada kita, segala-galanya akan kita jalani penuh nikmat dan kuat. Coba Kidung Agung 8 ayat berapa? Kita bertolak dari sana, saudaraku. Jadi tidak sembarangan Salomo mengungkapkan kata-kata syair cinta di dalam Kidung Agung ini, saudara. Ini ungkapan daripada Salomo, ya. Kidung Agung ini adalah syairnya, puji-pujiannya oleh Salomo. Coba dibacakan Kidung Agung 8 ayat yang ke-5. Yuk dibacakan, Pak. Supaya kita memahami, inilah tanda orang yang sedang betul-betul cinta. Ya, Kidung Agung 8 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan, cinta kuat seperti maut. Cinta kuat seperti maut. Jadi cinta itu diserahkan dengan maut menurut syair Salomo di dalam kitab Kidung Agung ini. Iya, dikatakan cinta kuat seperti maut. Terus, siapakah dia yang muncul dari padang gurun? Iya. Yang bersandar pada kekasihnya. Terus, di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Iya. Terus, di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Iya. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Terus ayat 6. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu. Iya. Jadi ini ungkapan, saudara. Jadi kalau sudah antara satu dan si A dengan si B sedang jatuh cinta, maka ada sahut menyahut, puji-pujian, saling puji memuji. Datang si A bilang, taruhlah aku seperti materai pada hatimu. Datang si B, tadi dikatakan, siapakah dia? Saling puji memuji. Itulah namanya, saudaraku, kalau sudah ada cinta. Di antara keduanya akan saling puji memuji. Sama dengan kita sebagai anak Tuhan. Apapun keadaan, selalu ada puji dan memuji. Kita diuji, kita memuji dia. Amin. Haleluya. Bukan dicobai, tapi diuji. Amin. Pencobaan
cobaan jarang, tapi ujian selalu akan Tuhan berikan kepada kita. Apakah kita sanggup memuji Dia? Diuji dan kita harus memuji Dia. Haleluya. Dikatakan, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu. Bayangkan saudara, taruhlah aku seperti meterai. Meterai itu kita tahu arti makna meterai. Meterai itu digunakan untuk apa? Suatu perjanjian. Perjanjian itu bisa sah. Perjanjian itu, pernyataan itu bisa sah bila sudah disertai oleh meterai. Jadi dikatakan, taruhlah aku seperti meterai di hati. Seperti meterai pada lengan. Perhatikan, seperti meterai pada lenganmu. Tahu lengan di mana? Di hati dan di. Jadi ada, saudara, cinta itu seperti itu, saudara. Orang yang sudah jatuh cinta, kita akan lihat nanti. Teruskan Pak. Karena cinta kuat seperti maut. Iya, ulangi dulu ayatnya. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut. Ya. Kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Iya, terus. Nyalanya adalah nyala api. Iya. Seperti nyala api Tuhan. Iya. Jadi itulah. Seperti nyala api itu Tuhan. Kita udah bisa bayangkan api dahsyatnya Tuhan. Maka oleh sebab itu, dan ciri-ciri orang tadi saya katakan yang sudah jatuh cinta, saudara, pasti dahsyat itu. Pasti akan bisa memuji. Jadi kalau orang kira-kira, saudara, saya akan kasih ilustrasi. Sebagai suami istri, tentu karena saling mencintai, makanya bertahan sampai sekarang. Ya kan? Amin. Pada hakikatnya seperti itu, sudah. Yang datangnya saat zaman sekarang ini, roh kehancuran ditabur oleh iblis di muka dunia ini. Pada dasarnya rumah tangga anak Tuhan itu dan sampai sekarang diikat oleh kasih dan cinta yang dari Tuhan. Dasarnya. Tapi makanya sebagai anak Tuhan selalu saya katakan, dasar kehidupan kita itu seumpama diibaratkan dalam kitab Matius, dua contoh dasar bangun. Baik dalam mengikut Tuhan, baik dalam rumah tangga, baik dalam hidup sehari-hari. Diumpamakan dua macam dasar itu. Membangun diri kita kah di atas batu atau di atas pasir. Mengikut Tuhan kah seperti itu, mengikut dalam rumah tangga pun seperti itu. Bila kita buat fondasi dasar rumah tangga kita di atas batu pribadi Tuhan Allah, kan kuat sampai anak cucu cecet sampai Tuhan datang menjemput kita. Bila kita buat fondasi iman kita di atas batu sampai Kristus datang menjemput kita, kita akan tetap bersama dengan Tuhan. Jadi seperti itu. Jadi pada dasarnya itulah. Kalau ditanya sekarang, kalau rumah tangga jemaat Tuhan, mari jangan saya dengar Anda tidak saling mencintai, padahal Anda sudah diberkati Tuhan, anak rahmat. Kita akan tepuk tangan Tuhan. Amin. Ya, kalau ditanya masalah demi masalah itu wajar. Masalah-masalah dalam hidup sehari-hari, dalam rumah tangga, dalam perjalanan hidup itu hal-hal yang wajar. Tapi saya mau katakan, masalah sampaikanlah kepada Tuhan. Jangan pernah minta pendapat kepada orang luar di dalam rumah tangga. Kalaupun engkau minta pendapat kepada hamba-hamba Tuhan, kepada orang-orang yang percaya dan orang-orang yang telah percayakan Tuhan melalui firman Tuhan. Bertujuan menguatkan hidup, bukan menghancurkan hidup. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Karena apa, saudara? Cinta kuat seperti maut. Begitulah pengikutan kita kepada Tuhan. Gambaran kita ngikut Tuhan itu akan dicontohkan melalui hidup kita bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berumah tangga dalam rumah tangga. Amin. Itu gambarannya, bayangannya. Ya, maka tadi saya katakan, jadi cinta itu bisa dimiliki ketika kita sedang membuka hati untuk dibaharui, karena Tuhan tidak akan mau menaruhkan cinta kepada kita kalau kita nggak percaya kepadanya.
Karena kita telah percaya berarti membuka hati. Saya mau katakan kepada saya, contohkan, ilustrasikan cinta ini. Banyak orang berbicara cinta tapi tak ngerti apa arti cinta. Banyak ini punya anak banyak, punya segala macam, tapi tak ada cinta. Ngerti kalau bicara cinta mengerti, tapi tak paham apa arti maknanya cinta. Tak paham arti makna mana cinta. Maka sebagai anak Tuhan, supaya kita mengerti, maka pujian kita kan kidung mempelai itu kan berbicara kan cinta. Doa Yesus, aku cinta kepada Yesus, aku cinta kepadamu. Itu kan suatu ungkapan. Memang itu maunya Tuhan. Kemauan Tuhan itu hanya kepada Dia kemuliaan, hormat dan puji-pujian. Coba ibu-ibu, bapak-bapak saling kita berikan, istriku, I love you too. Apa begitu semangatnya istri-istri? Sekali seminggu saja, suami-suami bawa bunga, bawa bakso, mie ayam, bawa ayam penyet kah, ayam panggang kah? Suami-suami, pas hari Sabtu kita bawa kasih si istri, mama, kita makan panggang ini hari. Apa begitu bangganya istri ketika seorang suami mengungkapkan rasa cintanya terus. Begitu juga istri, kalau diungkapkan terus ditunjukkan rasa cinta, maka sampai Tuhan datang, keharmonisan, kekuatan akan terus berjalan. Amin. Jadi jangan kita terlalu tabu sekali dengan bicara-bicara. Maka selalu saya katakan, kita harus belajar terbuka. Keterbukaan itu yang dibutuhkan Tuhan. Karena pada hakikatnya manusia ini tidak ada sifat yang sempurna, belum ada yang sempurna. Maka supaya kita saling membangun melalui firman Tuhan, membenahi kita, mari kita terbuka kepada Tuhan, supaya Tuhan bisa membereskan kita. Jadi kesempurnaan itu tidak dilihat dari faktor pakaian. Kesempurnaan itu, kekudusan itu tidak dilihat dari faktor pakaian. Banyak orang-orang Indonesia ini ya soal penilaian tinggi, menilai, mana heran karena di daerah kita ini ya, kita nggak berbicara umat Tuhan, kita berbicara sesama kita anak Tuhan. Ya. Banyak sesama anak Tuhan saja sukanya menilai, dan itu nggak bisa kita pungkiri, saudara. Kita nggak bisa menjudge, nggak bisa kita bilang dia itu salah. Coba saudara perhatikan, saya kasih satu ilustrasi. Kira-kira mata manusia berapa? Ayo, berapa? Dua. Telinga manusia berapa? Telinga orang berapa? Dua. Mata dua. Nah, sekarang coba lihat saya punya mata arahnya ke, jadi siapa yang di depanku pasti kulit, baik tidak baik, ganteng tidak ganteng, jelek tidak jelek, cantik atau tidak cantik, pasti saya lihat. Begitu juga Anda di depan saya. Tapi firman Tuhan berkata dalam kitab Matius, sumber di mata orang bisa kau lihat, tapi balok di matamu, apa ya? Balok di matamu tidak bisa kau lihat. Itulah kata Yesus kepada kita. Memang manusia ini sukanya sedikit pun kesalahan orang terlihat, tapi kesalahannya sendiri yang begitu gede sebesar balok tak dilihat. Dan enggak perlu kita gagal karena itu. Amin. Enggak perlu kita gagal lemah. Oleh karena kita dibilang kemarin saya katakan, ada ciri-ciri orang yang tidak hidup dalam Roh Kudus. Ciri-ciri orang yang tidak mau menerima Roh Kudus dan Rohnya Tuhan, Roh kebenaran. Walaupun dia menjadi orang percaya, tapi dia akan disebut nanti pengejek. Tahu pengejek itu adalah orang-orang yang tidak hidup dalam Roh Tuhan dan Roh Kudus, yang hidup menurut hawa nafsu. Maka sekali lagi saya mau katakan, kita terima Yesus, kita terima Roh Tuhan, supaya kita dibaharui dan kita terima kebangunan dan dasar cinta terhadap Tuhan. Amin.
cinta mencintai Tuhan, bayangkan apapun yang terjadi. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara berbicara cinta itu. Kenapa? Apa arti daripada cinta? Kalau orang pernah saya bertanya, ending daripada cinta itu akan dipersatukan. Membangun, membentuk cinta nanti akan dipersatukan, setelah endingnya akan diberkati Tuhan beranak cucu. Itu ending. Amin. Haleluya. Tapi di sana coba, makanya saudara, jangan kita terlalu tabu kalau gereja mengutarakan, membangun dasar iman kita, berbicara cinta. Supaya apa? Supaya saudara benar-benar mencintai Tuhan. Nah, maka cinta ini juga hati-hati, harus cinta yang kokoh. Amin. Haleluya. Haleluya. Jangan cinta karet. Maka ada lagu orang dunia cakap juga, ada lagu saudara. Cinta karet di mana-mana lengket itu. Cinta karet itu. Makanya saudara, sebagai anak Tuhan yang saya maksud di sini mencintai Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Jangan cinta-cinta karet engkau. Jangan dekat sama Tuhan Yesus kau cinta Yesus. Dekat sama pekerjaan setan kau mencintai pekerjaan setan. Bahaya. Kitab Yakobus berkata, orang yang mendua Tuhan, orang yang mendua Tuhan, menduakan Tuhan, tidak akan mendapat apa-apa. Hidupnya bagaikan gelombang laut tidak pernah tenang, selalu kacau. Jadi sebagai anak Tuhan, sedih bangun diri oleh karena cinta kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Katakan amin. Makanya saudara, kepada Tuhan transparan, terbuka apa adanya. Kepada hidup di dalam rumah tangga pun harus belajar transparan. Belajar membuka, belajar mengungkapkan apa adanya kepada suami istri, kepada anak. Jangan bangun rumah tanggamu di atas kemunafikan. Jangan bangun rumah tanggamu di atas ketidakharmonisan. Tapi berbicara apa adanya. Sakit, namanya orang sakit. Kita bilang ya, coba kalau kita bilang, oh tak bisa itu. Oh itu apa? Tolonglah. Contoh masakan. Ya, walaupun kita diajar mengucap syukur dalam segala hal, tapi bapak-bapak yang pandai masak, apa salahnya kasih ilmu masak kepada istri? Sama-sama. Haleluya. Itu contoh. Nggak usah terlalu apa. Saya nggak suka lah terlalu asin. Kalau kita tak suka asin, bilang saya tak suka asin. Asin. Amin. Haleluya. Saya sukanya tawar-tawar. Makanya ada komunikasi dibangun. Itulah supaya kita saling mengerti. Amin. Hiduplah dalam rumah tangga. Bangun rumah tanggamu supaya tidak dihancurkan oleh roh-roh yang bergentayangan yang ingin menghancurkan rumah tangga anak-anak Tuhan di muka bumi ini. Bangun dari sekarang komunikasi yang baik. Apa yang baik kau bicarakan, apa yang tidak baik, yang tidak kau suka, belajar membicarakannya di sana. Jangan pernah berdiam-diam. Ketika Anda berdiam-diam menampung kesalahan dan kesalahan, nanti akan ada roh-roh yang mencoba saat kau lemah menghancurkan, mengkerok, mengapakan saudara apa? Mulai mengintimidasi, mulai saudara mengintimidasi, mulai sudah mendakwah, mengapakan saudara supaya Anda lemah dan mulai ribut. Jagalah rumah tangga kita masing-masing, baik anak-anak dan semuanya kita. Jangan kita mau lagi bilang, sekalipun suamimu, sekalipun kita saudara dalam proses belajar, kalau sudah Tuhan izinkan semua terjadi. Karena apa? Tidak ada yang bisa kita paksakan hidup ini. Amin. Kalau seperti itu kenyataannya, tinggal bilang sama Tuhan, ini kenyataannya sudah. Kalau dunia ini tadi saya katakan manusia itu sukanya menilai. Itu udah lumrah Alkitabiah. Manusia itu sukanya nilai semua sama. Tapi bukanlah sudah Yesus katakan, sumber di mata orang kau lihat, tapi balok di mata tidak kau lihat. Itu artinya suka menilai dan menghakimi orang. Oleh karenanya, sekali lagi Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau orang yang sudah dibaharui dan sudah diberikan hati yang baik dan memiliki cinta,
Dan cinta itu tadi dikatakan, cinta dibandingkan, disetarakan seperti kuatnya maut. Makanya setiap pernikahan anak Tuhan selalu ada hamba Tuhan dan berkata, menyampaikan firman Tuhan, tidak ada yang dapat menceraikan kamu kecuali maut. Amin. Betul kan? Ketika Anda diteguhkan, diberkati, kan begitu firman Tuhan. Tidak ada yang dapat menceraikan kamu kecuali maut. Tidak ada yang dapat memisahkan dan menceraikan kamu kecuali maut. Jadi cinta itu dibandingkan, disetarakan sama dengan maut. Tidak ada yang bisa menghilangkan rasa cinta ini kecuali perpisahan, maut. Jangan kalau udah punya udah tua kita, semakin tua semakin nampak cinta. Katakan amin. 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 Ya. Haleluya. Jangan disebut nampak kali cintamu. Kau murid-muridlah suamimu, kau murid-muridlah istri. Lebih enggak, jangan kau buat sama sekali. Amin. Amin. Untuk apa Anda bahagia di dunia maya? Tersiksa di dunianya. Untuk apa Anda begitu mantap dipuji dunia maya, tapi batinmu sesungguhnya tersiksa di dunia nyata? Maka hiduplah di dunia nyata, karena hidup ini adalah nyata, bukan mimpi. Amin. Haleluya. Haleluya. Cintai suamimu, cintai istrimu. Hati-hati sebelum saya tutup. Hati-hati rayap-rayap kehancuran rumah tangga. Tahu rayap-rayap? Paham sudah rayap-rayap tuh? Rumah itu bisa hancur kalau sudah ada rayap. Rayap itu papan. Maka kalau tidak dikasih, kalau di kampung kami dulu tuh, supaya tidak masuk rayap-rayap itu di lemari itu, orang tua kami itu taruh apa? Kapur barus. Tahu kapur barus? Kapur barus itu mengantisipasi apa itu? Ya, macam-macam lah. Tak gampang. Jadi kalau ada kecoa, ada atau apa itu susah masuk. Jadi kalau tak dibuat itu gampang masuk rayap. Rayap itu sedikit, lama-lama menghan. Ayo, menghan. Saudara tahu rayap kan? Rayap itu kalau kita lihat papan, kenapa bolong-bolong melaku? Karena sudah dimakan keseng bahasa kita ya. Keseng. Maka saya katakan hati-hati rayap yang menghancurkan rumah tanggamu. Ya, belajar mencintai. Bila ada salah saling terbuka, bila ada kekurangan saling terbuka. Amin. Ibu-ibu bila suaminya sudah mau minta maaf akan kesalahannya, jangan kau ingat-ingat kesalahan itu. Kalau datang suaminya oleh karena digerakkan Tuhan mengaku, mama aku bersalah, kau terima. Begitu juga ibu-ibu, jangan ego semuanya kita. Amin. Maka hati-hati rayap kehancuran rumah tangga. Amin. Kita pakai berdiri karena musim hujan. Saya tahu saudara ini sudah 30 menit. Kita pakai berdiri. Saya minta pemimpin pujian dari singkatnya jadi kita ungkapkan rasa cinta kita kepada Tuhan. Katakan, Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta. Mari semua kita pakai berdiri. Kita datang menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh mengungkapkan rasa cinta kita. Kita sampaikan rasa cinta kita kepada Tuhan dengan pujian kita, dengan pengakuan kita.
sudah berdiri cinta karena Yesus. Cinta kan tidak satu pun yang dapat menggoyahkan pada cinta. Tidak satu pun yang dapat menggoyahkan fondasi iman. Maka saudara, cinta itu serahkan dengan mau, yang artinya sampai akhir dalam segala-galanya. Pekerjaan kita, langkah kita, aktivitas kita berhenti ketika Tuhan sudah berkata selesai dan cukup. Maka begitu juga kita tidak berhenti. Berhenti kita mengungkapkan rasa cinta nantinya ketika Dia datang. Yesus datang menjemput kita sebagai kekasih, menjemput kita sebagai sahabat, menjemput kita sebagai anak-anak.
kami dengarkan. Berkati setiap umat Tuhan yang ada saat ini yang sudah mendengarkan setitik pun firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Jangan Tuhan lewatkan, jadikan bertumbuh sehingga kami di akhir zaman ini dan sampai Tuhan datang menjemput kami kuat di dalam Tuhan, tumbuh di dalam Tuhan, beroleh pertumbuhan rohani yang luar biasa di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus berkati kami semua, berkati kami. Haleluya, haleluya, bersama kita. Amin. Terima kasih.